Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang kami sapa di dalam anak-Mu, terima kasih Tuhan malam hari ini. Pendalaman Alkitab yang kami akan belajar, biar kiranya kami sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, biar nama-Mu yang dimuliakan, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Oh, fea soneka fea mukelia nama Yeamo. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga, seperti di surga. Terima kasih, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan. Kau Rajaku, yang
Tuhan Yesus, benar Engkau adalah Raja segala Raja. Dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Hari ini kita akan lanjutkan pengajaran kami dari kitab Matius. Kami telah melihat pribadi Engkau, kami telah melihat prinsip-prinsip pengajaran Engkau, kami telah lihat kuasa Engkau. Hari ini kami akan belajar bagaimana menjadi utusan-utusanmu untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukalah hati kami, bukalah hati hamba, agar kami dapat mengerti tentang khotbah pentabisan Engkau kepada umat-Mu. Ya, karena itu jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaslah kami daripada pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Oke, saudara, hari ini topiknya menarik sekali. Utusan dari Sang Raja. Jadi bagaimana Tuhan Yesus, ini sebenarnya sebuah khotbah ya. Saya akan beri nama ini khotbah pentabisan. Khotbah kita ditabiskan menjadi utusan-utusan dari Sang Raja. Sekalian Tuhan Yesus menyemangati kita. Oke, utusan dari Sang Raja diambil dari Matius 10. Ya, habis itu barusan respon terhadap apa yang dikatakan oleh utusan. Ada yang berontak, ada yang bagaimana. Nah, habis itu respon ya. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai dengan pendahuluan. Pekerjaan keselamatan, saudara, hanya dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan Dia melakukannya sendiri. Ya, nggak ada kontribusi kita pada keselamatan kita, kecuali dosa kita yang memungkinkan, dosa yang kita ada, yang memungkinkan Yesus Kristus harus melakukannya untuk kita. Kalau kita akan hilang selama-lamanya. Oke, tetapi kesaksian keselamatan ini hanya dapat diselesaikan oleh umatnya, utusan-utusan dari Sang Raja. Mereka yang telah percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, Sang Raja membutuhkan para duta besar untuk menyampaikan pesan. Dan Dia membutuhkannya. Sekarang Dia masih membutuhkan kita. Ya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, tidaklah cukup kalau kita berdoa untuk para pengerja. Ya, kita juga harus menyediakan diri kita sendiri untuk melayaninya. Oke saudara, sebelum Yesus mengutus para dutanya untuk melayani, Dia menyampaikan khotbah pentabisan, yaitu hari ini yang kita bahas, untuk menyemangati dan mempersiapkan mereka. Ya saudara, dalam khotbah ini, Sang Raja memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua hambanya, yaitu pada masa lalu, yaitu rasulnya, ya, masa sekarang dan bahkan masa depan. Saudara, ini khotbah, kalau kita tidak menyadari fakta ini, pesan dari pasal ini akan tampak membingungkan. Ya, tetapi hari ini kita akan belajar apa arti dari khotbah-khotbah ini. Kita harus nyadari fakta ini ada yang pesan bagi para rasul sebelumnya, ada untuk murid di masa depan, baik rasul sebelumnya atau kita nanti, dan yang ketiga adalah pesan bagi murid sekarang, yaitu gerejanya. Oke, kita mulai Matius 10 ayat 1 sampai 15, yaitu pesan bukan untuk kita, tetapi untuk rasul sebelumnya. Oke, Matius 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, ya, 2 orang. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, 2 orang juga. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus,
Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara lihat ya, ini dipasangkan dua-dua. Oke, ke-12 murid itu diutus Yesus, ya. Berapa orang diutus Yesus? Ke-12 murid. Oleh karena itu pesan yang ini untuk ke-12 murid. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Diutus Tuhan Yesus 12 murid untuk jangan pergi ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada bangsa Israel. Pesannya kerajaan surga sudah dekat. Ya saudara, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Hal yang paling kita harus mengerti bahwa ini adalah pesan bukan untuk semua orang. Ini adalah pesan untuk para rasulnya. Ya, jadi kita waktu belajar khotbah, kita jangan ambil sepotong-sepotong dari ayat ini untuk ditujukan kepada kita. Itu akan menjadi salah tafsir ya. Saudara, saya akan mulai. Pesan bagi para rasul sebelumnya. Seorang murid adalah seorang pembelajar. Seorang yang mengikuti seorang guru dan mempelajari pengetahuan dan kebijaksanaannya. Tuhan Yesus memiliki banyak murid, beberapa di antaranya hanya pengikut, dan hanya beberapa yang benar-benar bertobat. Ya, ini waktu Tuhan Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan, makasih makan 5.000 orang, mujizat, semua orang ikut dia. Tetapi waktu Yesus katakan bahwa aku adalah roti hidup, barang siapa yang makan kepadaku tidak akan lapar lagi. Nah, dan banyak orang yang perkataan itu keras dan banyak orang yang mengundurkan diri dari Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa yang tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudara, ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Hanya pengen roti, hanya pengen berkat, hanya pengen mujizat ya. Jadi dari kelompok pengikut yang besar ini, Yesus memilih kelompok yang lebih kecil yang terdiri dari 12 orang dan mereka ini ia sebut rasul. Kata ini berasal dari kata Yunani apostelo yang berarti seorang yang diutus dengan suatu amanat. Kata ini digunakan oleh orang Yunani untuk wakil pribadi raja atau duta besar raja, utusan raja yang berfungsi dengan wewenang raja. Jadi kalau orang ini ngomong, berarti sama aja dengan raja yang ngomong. Ya kalau di film Chinese ada orang ambil satu kayak amanat, buka Seng Zitao, ya kayak gitu. Seperti itu, apa yang dia bacakan seperti apa yang raja katakan. Jadi apa yang rasul katakan itu seperti apa yang Yesus Kristus katakan. Sama ya. Jadi kalau kita meremehkan utusan raja, berarti kita meremehkan raja sendiri.
dan berada dalam bahaya pembangkangan. Dengan demikian, meremehkan apa yang ditulis oleh para rasul, yaitu Alkitab, karena itu adalah kata-kata dari Sang Raja Tuhan, berarti meremehkan Tuhan Yesus dan berada dalam bahaya pengerasan hati. Ya, kalau di dalam firman Tuhan, Tuhan itu kasih hukuman yang paling gawat itu adalah hatinya dikeraskan. Ya, itu Tuhan udah anggap pembangkangan. Ya. Saudara, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjadi Rasul Yesus Kristus. Pertama, seorang Rasul harus telah melihat Kristus yang telah bangkit. Karena dia akan menjadi saksi. Saksi itu harus tahu orang itu, harus ngerti orang itu, harus melihat. Kalau enggak, tidak akan bisa menjadi saksi. Ya, dan bersekutu dengannya, dan Rasul harus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 21. Setelah Yudas mengkhianati Yesus, bunuh diri, ya. Para rasul berkumpul, kita kurang satu orang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi tentang kami, tentang saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Oke? Rasul tugasnya adalah menjadi saksi tentang kebangkitannya dan menuliskan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, sebagai utusan yang resmi, utusan yang mempunyai suatu amanat untuk membangun gereja. Nah, berarti Efesus 4:11, dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul, penulis dari perjanjian baru, nabi-nabi, penulis dari perjanjian lama, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi saudara, para rasul dan para nabi meletakkan fondasi gereja dan kemudian meninggal. Udah nggak ada lagi saudara. Efesus 2 ayat 19, dengan demikian kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yaitu gereja yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, sementara semua orang percaya dapat diutus untuk mewakili Sang Raja, tidak ada orang percaya dewasa ini yang dapat dengan jujur mengaku sebagai rasul, karena tidak ada seorang pun dari kita telah melihat Kristus yang telah bangkit. Oke? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita saudara ya, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, dan sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Nah, saudara, seperti firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan Yesus memberi juga kuasa dan wewenang kepada para rasul. Para rasul ini diberi kuasa dan wewenang khusus dari Kristus untuk melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan bagian dari surat kepercayaan resmi mereka. Ya, mereka menyembuhkan orang sakit, dan perhatikan bahwa ini mencakup segala macam penyakit, mentahirkan orang kusta, mengusirkan setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Dan pelayanan para rasul pada zaman itu sejajar dengan mujizat yang Yesus lakukan, yang dalam Matius 8, Matius 9 yang telah kita pelajari. Biar apa? Orang-orang tahu bahwa mereka diutus oleh Sang Raja. Ya, secara pasti para rasul mewakili Sang Raja dan memperluas pekerjaannya. Nah saudara, amanat Yesus Kristus kepada 12 orang ini bukanlah amanat untuk kita dewasa ini.
Ya, ia mengutus mereka hanya kepada orang-orang Israel. Bagi orang Yahudi dulu adalah pola historis karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Ke-12 duta besar ini mengumumkan kedatangan kerajaan seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri sungguh menyedihkan bangsa Israel menolak Yesus Kristus, para duta besarnya, dan kerajaan itu diambil dari mereka. Para rasul bergantung pada keramah tamahan orang lain saat mereka melayani dari kota ke kota. Pada masa itu, menolak tamu di kota merupakan pelanggaran etika. Karena di masa itu ada yang namanya law of hospitality, ya, harus menerima tamu, ya. Namun para utusan hanya boleh tinggal bersama mereka yang layak, yaitu mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan menerima pesannya tentang kedamaian dan pengampunan. Para rasul tidak boleh berkompromi. Jika suatu kota menolak perkataan mereka, mereka harus memperingatkan orang-orang dan pergi. Ya. Mengebaskan debu merupakan tindakan penghakiman. Kita tidak tahu berapa lama kampanye penginjilan ini berlangsung. Yesus sendiri pergi untuk berkhotbah, dan kemudian para rasul kembali kepadanya untuk melaporkan apa yang terjadi. Markus 6 ayat 7 memberitahu kita bahwa Yesus telah mengutus orang ini secara berpasangan, dua-dua, yang menjelaskan mengapa nama-nama mereka tercantum secara berpasangan dalam Matius 10 ayat 2-4. Wahyu 21 ayat 14 memberitahu kita bahwa nama-nama para rasul akan berada di fondasi tembok surgawi. Nama Yudas tentu saja akan digantikan oleh Matias. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 26 yang telah kita baca tadi. Nah, saudara, meskipun kita dapat belajar dari prinsip-prinsip rohani dalam paragraf ini, yaitu ayat 1-15, kita hendaknya tidak menerapkan pesan ini dalam kehidupan kita. Amanat Tuhan kita mencakup seluruh dunia, bukan hanya bangsa Israel. Yang kita beritakan bukan kerajaan Allah sudah dekat. Yang kita beritakan adalah Injil kasih karunia Allah. Pesan kita kepada dunia adalah, saudaraku, Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Percayalah kepadanya maka kamu akan selamat. Dan bukan kerajaan surga sudah dekat. Itu adalah pesan untuk bangsa Israel. Saudara, sang raja telah datang. Dia telah menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Sekarang dia menawarkan keselamatan kepada semua orang yang percaya. Percayakah Anda ini adalah kabar baik? Itu adalah pesan untuk kita, oke? Saudara, itu adalah pesan bagi para rasul sebelumnya. Setelah itu kita akan belajar pesan bagi pesan akan masa depan, yaitu masa depan dari rasul ini juga masa depan bagi kita, ya. Matius 10 ayat 16-23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu telah akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang anak akan ayahnya, ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Oke? Matius 10 ayat 16-23.
Nah, suasana bagian ini berbeda dengan bagian sebelumnya. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang penganiayaan dan telah terjadi, ya. Telah terjadi pada rasul-rasul sebelumnya. Tetapi akan terjadi lagi. Sesuatu yang terjadi di masa lalu akan terjadi lagi nanti di dunia, ya. Walaupun kita tidak memiliki catatan bagaimana penderitaan dan apa yang terjadi pada kedua belas muridnya selama perjalanan mereka, ya. Ada yang bilang ada yang ditombak, ada yang dimasak, ada yang diapain, ya. Kita tidak ada tulisan itu di Alkitab, tetapi di historis ada. Yesus juga berbicara tentang pelayanan kepada orang-orang bukan Yahudi di sini, ya. Roh Kudus belum diberikan, tetapi Yesus berbicara tentang roh yang berbicara di dalam mereka. Matius 10 ayat 22 tampaknya menunjukkan penganiayaan di seluruh dunia, tetapi para rasul hanya melayani di tanah mereka. Akhirnya, Matius 10 ayat 23 berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali yang tentu saja memindahkan peristiwa-peristiwa ini ke masa depan. Sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa pesan-pesan ini berlaku bagi para saksi, ya, di masa mendatang. Tetapi kapan? Sampai taraf tertentu. Beberapa dari peristiwa-peristiwa ini telah terjadi di dalam kitab kisah para rasul, ya. Sampai para muridnya itu berpencar karena penganiayaan. Pada tahun 70 bait suci itu dihancurkan, ya. Tetapi Yesus Kristus tidak kembali pada saat itu. Dan pelayanan dalam kisah para rasul tidak terbatas pada kota-kota Israel. Tampaknya periode ini tembusin sampai nanti kekekalan, ya. Tampaknya periode yang dijelaskan dalam bagian ini sangat mirip dengan masa kesusahan yang Yesus gambarkan nanti dalam khotbah di Bukit Zaitun, yaitu khotbah di masa depan, tentang masa depan. Nanti ada saudara di Matius 24 sampai 25. Bahkan pernyataan barang siapa bertahan sampai akhir ia akan selamat jelas merupakan bagian dari khotbah profetik dari Tuhan Yesus, ya, ada di Matius 24 nanti. Itu tidak merujuk kepada seseorang yang menjaga keselamatan sendiri, tapi lebih kepada yang menanggung penganiayaan dan tetap setia. Saudara, jika pesan ini berlaku untuk masa kesukaran di masa akan datang, kita dapat dengan mudah memahami mengapa Yesus berbicara banyak tentang kebencian dan penganiayaan. Karena masa kesukaran akan menjadi masa pertentangan. Hamba-hamba Allah akan menjadi seperti domba di tengah serigala. Mereka harus keras dan tidak kompromi, tetapi hatinya tetap lembut. Saudara, di sini dituliskan di ayat 17, 18, 21, bahkan pertentangan ini akan datang dari agama yang terorganisasi, dari pemerintah, dan bahkan dari keluarga, ya. Kita dikatakan bahwa mereka akan menghakimi kamu di rumah ibadat. Kamu akan akan disiksa, dan bahkan ayah menyerahkan anaknya dan anak menyerahkan ayahnya untuk dibunuh, ya kan? Sementara orang percaya di berbagai belahan dunia mengalami sebagian dari penganiayaan ini saat ini, indikasinya bahwa pertentangan ini akan terjadi di seluruh dunia. Saudara, agama, tanda kutip, selalu menganiaya orang-orang percaya yang sejati. Bahkan Rasul Paulus menganiaya gereja ketika ia menjadi Saulus dari Tarsus yang belum bertobat. Dia adalah dari Sanhedrin, ya, orang Farisi tingkat tinggi, ya. Itu membuat dia menganiaya gereja. Nah, saudara, sejarah gereja yang telah lewat menyingkapkan bahwa agama yang terorganisasi, yang tidak memiliki izin Injil, yang hanya kedok agama saja, telah menentang pria dan wanita yang berani ngomongin tentang Yesus Kristus. Jadi ingat saudara, sejarah gereja, nanti apabila kita ada waktu kita belajar sejarah gereja, menyingkapkan bahwa agama yang terorganisasi, yang tidak memiliki Injil, akan menentang pria dan wanita yang berani bersaksi dengan berani
bagi Yesus Kristus. Matius 10 ayat 18 menyatakan bahwa pemerintah juga akan ikut serta dalam program penganiayaan ini. Kitab suci yang bersifat nubuat mengajarkan bahwa pada akhir zaman, pemerintah dan agama akan bekerja sama untuk mengendalikan dunia. Ya. Wahyu 13 menggambarkan suatu masa selama masa kesukaran ketiga seorang penguasa dunia, antikristus akan memaksa dunia untuk menyembah dia dan patungnya. Ia akan mengendalikan agama, ekonomi, dan pemerintahan dunia. Dan ia akan menggunakan ketiganya, saudara, untuk menganiaya mereka yang berdiri teguh pada Kristus. Ya. Akan terjadi pula kemerosotan kasih dan kesetiaan keluarga. Ya, di keluarga itu tidak akan memiliki kasih yang tulus adalah salah satu tanda akhir zaman. Dan Yesus mengutip Mika 7 ayat 6 untuk membuktikan hal ini. Saudara, Tuhan mendirikan 3 lembaga di dunia ini, yaitu rumah, keluarga, pemerintahan manusia, dan gereja. Pada akhir zaman, ketiga lembaga ini akan menentang kebenaran, bukan mempromosikannya. Namun, masa kesukaran juga akan menjadi waktu kesempatan. Orang-orang percaya akan dapat bersaksi kepada pejabat dan raja-raja. Musuh-musuh mereka akan mencoba menjegal mereka, tetapi Roh Allah akan mengajar para saksi apa yang harus dikatakan. Ya, saudara, ya. Orang-orang percaya dewasa ini tidak boleh menggunakan Matius 10 ayat 19 sampai 20 di mana dikatakan nanti Roh akan mengajar sendiri apa yang harus saya katakan, ya. Sebagai alasan untuk tidak mempelajari firman, karena firman penting dalam persiapan untuk bersaksi, mengajar atau berkhotbah. Ayat-ayat ini yang menulis bahwa nanti Roh Kudus akan mengajari lu bagaimana cara bicara, menggambarkan dalam situasi darurat. Ayat-ayat ini bukanlah pola yang biasa Allah gunakan untuk pelayanan dewasa ini. Bahkan pada zaman para rasul, Roh Kudus memberikan pesan kepada mereka ketika mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Pelayanan Roh Kudus yang tidak biasa ini akan terlihat jelas jika di dalam masa kesukaran. Ya, oke. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak boleh bilang, wah saya nggak perlu belajar firman Tuhan. Karena apa? Nanti Roh Kudus akan ngajarin saya. Bukan. Ini adalah dapat dipakai dalam konteks ketika kita mengalami kesukaran, maka Roh Kudus akan melayani Anda dengan cara seperti ini. Kesukaran akan menjadi masa pertentangan dan kesempatan, tetapi juga menjadi masa kewajiban. Para duta besar raja harus bertahan sampai akhir, ya, seperti para rasul juga bertahan sampai akhir, dan dengan setia melaksanakan pelayanan mereka, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Meskipun mengalami cambukan penolakan oleh keluarga, penganiayaan dari kota ke kota, pencobaan di hadapan para pemimpin agama, para hamba harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka akan digunakan oleh Allah untuk memenangkan orang lain. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 menunjukkan bahwa ada 144.000 saksi Yahudi yang akan membawa firman Allah ke seluruh dunia selama masa kesukaran, dan sebagai hasilnya banyak orang akan datang kepada Yesus Kristus. Ya. Tidak diragukan lagi kata-kata dalam Matius 10 ini akan menjadi sangat berharga dan bermakna bagi para saksi selama masa itu. Saudara, kita hari ini dapat belajar dari kata-kata ini meskipun penafsiran dan penerapan utamanya ditujukan bagi hamba-hamba Tuhan di masa mendatang. Betapapun sulitnya keadaan kita sekarang, kita dapat mengubah pertentangan menjadi kesempatan untuk bersaksi. Kita dapat mempercayai Roh Tuhan untuk membantu kita mengingat apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bukannya melarikan diri dan mencari tempat yang lebih mudah, kita harus bertahan sampai akhir dengan mengetahui bahwa Tuhan pasti akan membantu kita dan melihat kita melewatinya. Itu adalah pesan bagi murid di masa depan dan juga telah terjadi di masa kisah para rasul. Ya. Nah, saudara, yang ketiga adalah pesan bagi gereja sekarang, bagi ke umat utusan Tuhan sekarang. Oke, Matius 10 ayat 24 sampai 42. Ini kita harus ngerti karena ini adalah
pesan bagi kita. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak lelaki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut ke aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Pesan bagi murid sekarang. Meskipun kebenaran dalam bagian ini berlaku bagi hamba-hamba Allah selama periode sejarah Alkitab manapun, kebenaran itu tampaknya memiliki makna khusus bagi gereja dewasa ini. Penekanannya adalah jangan takut. Ketakutan khusus yang dibahas Kristus dijelaskan dalam Matius 10 ayat 32-33. Ketakutan untuk mengakui Kristus secara terbuka di hadapan manusia, saudara. Ya, Allah tidak memiliki pelayanan rahasia. Pengakuan iman kepada Kristus di depan umum adalah salah satu bukti keselamatan sejati. Kamu berani nggak ngaku Kristus? Saya kalau ada orang yang ngomong, semua agama sama aja, semua agama mengajarkan kebaikan. Enggak, saya bilang, walaupun banyak orang Buddha itu sama. Keselamatan bagi agama saya hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Saya berani ngomong itu, saudara. Beberapa alasan menunjukkan kita kalau di luar sana nggak perlu takut untuk mengakui Yesus Kristus secara terbuka. Mari kita telah alasan-alasan ini yang ditemukan di dalam Matius 10. Ya, jadi kita harus bersaksi bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kristus telah mati bagi Anda. Anda adalah orang berdosa. Karena itu bertobatlah dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah pesan yang harus kita beritakan kepada orang lain. Bukan yang harus kita bicarakan, oh kamu sakit ya, percaya Yesus nanti sembuhkan, ayo ke gereja. Bukan.
Yesus sudah mati bagi Anda, percaya kepadanya maka kamu akan selamat, ya. Tetapi dalam hal ini penderitaan memang harus harapkan. Anda pasti mungkin ditolak, mungkin Anda tidak digubris, mungkin Anda dianggap orang gila, ya. Saudara harus ingat, seorang hamba itu tidak lebih dari tuannya. Manusia menganiaya Yesus Kristus ketika ia melayani di bumi. Jadi mengapa kita harus mengharapkan sesuatu yang lebih berbeda? Kita adalah murid-muridnya, dan murid tidak melebihi sang guru. Mereka mengatakan bahwa Yesus bersekongkol dengan setan. Beelzebub itu artinya tuan atas kotoran-kotoran atau tuan atas rumah. Jadi mereka akan mengatakan hal yang sama bagi pengikut-pengikutnya. Namun kita harus menganggapnya sebagai hak istimewa bahwa kita dapat menderita baginya dan bersama Yesus Kristus. Alasan kedua, bahwa Allah akan menyingkapkan segala sesuatu, ya. Apa yang aku katakan di dalam gelap, katakan di dalam terang, ya kan? Musuh-musuh Kristus menggunakan cara rahasia dan tipu daya untuk menentang Injil. Namun, orang-orang percaya sejati harus bersikap terbuka dan berani dalam kehidupan dan kesaksian mereka. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku tidak pernah berkata dengan rahasia, kata Yesus. Saksi-saksi palsu itu berbohong tentang Yesus selama pengadilannya. Tetapi Allah memastikan bahwa kebenaran pasti terungkap. Kita tidak perlu takut karena suatu hari Tuhan akan mengungkapkan rahasia hati manusia dan menyingkapkan serta menghakimi mereka. Tugas kita bukanlah biar menyenangkan manusia, saudara. Bukan untuk kalau gue ngomong ini dia tersinggung, sakit hati, nanti gue musuhin gak enak, gue gak ada teman. Bukan, tugas kita bukanlah untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk memberitakan pesan Allah. Penghakiman manusia saat ini tidak akan membuat kita takut, karena kita hidup di dalam terang penghakiman Allah di masa depan. Itu yang harus bikin kita takut. Nah, oleh sebab itu saudara, kita hanya takut kepada Tuhan. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah membunuh tubuh. Dan jika mereka melakukannya, gak usah takut saudara. Jiwa orang percaya akan pulang bersama dengan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mampu menghancurkan tubuh dan jiwa di neraka, saudara. Tentu saja Tuhan tidak akan pernah menghukum salah satu dari anak-anaknya sendiri. Ya, Martin Luther menangkap kebenaran ini ketika ia menulis, orang yang hanya takut kepada Tuhan tidak perlu takut kepada manusia atau sekelompok orang. Takut kepada Tuhan adalah rasa takut yang membatalkan rasa takut lainnya. Oke? Dan satu hal yang kita harus mengerti ketika kita menjadi utusan Tuhan, bahwa Tuhan peduli kepada miliknya. Tidak mahal untuk memberi burung pipit di pasar. Jika kita membandingkan ayat-ayat ini dengan Lukas 12 ayat 6, kita menemukan bahwa burung pipit sangat murah, sehingga pedagang itu memberikan satu lagi. Namun Bapa tahu ketika seorang burung pipit jatuh ke tanah, dan Bapa ada di sana. Jika Allah memelihara burung pipit dengan cara yang begitu luar biasa, tidakkah Ia juga memelihara miliknya yang melayaninya? Pasti Ia akan memeliharanya. Bagi Allah kita lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudara. Allah memperhatikan semua detail kehidupan kita. Bahkan rambut di kepala kita pun dihitung. Ya, tidak dihitung secara keseluruhan, tapi dihitung satu persatu. Allah melihat burung pipit jatuh ke tanah. Allah melihat ketika selai rambut jatuh dari kepala salah satu anaknya. Ketika Ia melindungi miliknya, Ia melindungi mereka hingga kehelaian rambut masing-masing. Oleh karena itu kita tidak perlu takut ketika Allah menunjukkan pemeliharaan yang begitu luar biasa atas kita. Harusnya kita yang memberitakan firman. Harusnya kita yang bekerja, yang telah percaya kepada Yesus. Kita sudah tidak perlu khawatir akan hidup kita lagi. Ya. Alasan kelima, bahwa Kristus Yesus akan memuliakan mereka yang mengakuinya. Mengakuinya berarti lebih dari sekedar membuat pernyataan dengan bibir. Mengakuinya juga berarti mendukung pernyataan itu dengan kehidupan kita.
Mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan adalah satu hal, tetapi berserah kepadanya dan menaati kehendak-Nya adalah hal yang berbeda. Perbuatan dan perkataan harus berjalan beriringan. Di surga, Yesus memiliki dua pelayanan khusus, yaitu sebagai imam besar kita, Dia memberi kita kasih karunia, ya, untuk mencegah kita berbuat dosa, ya. Entah pakai cara apa Dia akan membatalkan kalau kita ada niat jahat, ada niat dosa, ya. Sebagai pembela Dia mengampuni dan memulihkan kita ketika kita berbuat dosa, ya. Karena Dia tahu kita masih lemah, ya. Jasa dari pekerjaan syafaat surgawinya tidak bergantung pada kesetiaan kita. Karena Dia setia, bahkan kita tidak setia. Namun manfaat dari pelayanan surgawinya adalah bagi mereka yang setia padanya. Ketika Kristus mengakui kita di hadapan Bapa, Dia sedang mengamankan kita dari manfaat pekerjaan pengorbanannya di kayu salib. Ketika Dia menyangkal kita di hadapan Bapa, saudara, Dia tidak membagikan kasih karunia kepada kita. Kesalahannya adalah kesalahan kita, bukan kesalahannya. Namun ada hal yang terlibat. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan tata pengadilannya, di mana pahala akan diberikan. Jika kita telah menyangkalnya, kita akan kehilangan pahala dan sukacita mendengar ucapannya, baik sekali perbuatanmu. Yang pasti siapapun yang menyangkalnya di bumi masih dapat diampuni. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, diampuni dan dipulihkan. Kita tidak dapat melarikan diri dari konflik. Begitu kita telah mengidentifikasi diri dengan Yesus Kristus dan mengakuinya, kita menjadi bagian dari sebuah peperangan. Ya, kita tidak memulai peperangan itu karena Allah yang menyatakan perang terhadap setan. Pada malam Tuhan kita lahir, para malaikat menyatakan damai sejahtera di bumi. Namun tampaknya Yesus menyangkal kebenaran ini. Dia katakan, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jika Israel menerimanya, Ia akan memberikan mereka damai. Namun orang-orang itu menolaknya dan hasilnya adalah pedang, ada pemisahan. Bukan ada damai di bumi, ada damai di surga. Ia telah membuat perdamaian manusia dengan Allah melalui darah salibnya. Sehingga manusia dapat didamaikan dengan Allah dan satu sama lain. Saudara, kita tidak akan lepas dari konflik, ya. Ya, itulah ujian kita bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya cara orang percaya dapat melarikan diri dari konflik adalah dengan menyangkal Kristus dan mengkompromikan kesaksiannya, dan ini akan menjadi dosa. Maka orang percaya itu akan berperang dengan Allah dan dengan dirinya sendiri. Kita akan disalahpahami dan dianiaya oleh bahkan mereka yang paling dekat dengan kita. Namun kita tidak boleh membiarkan hal itu mempengaruhi kesaksian kita. Penting bagi kita untuk menderita demi Yesus, demi kebenaran, bukan karena kita sendiri sulit untuk diajak hidup bersama. Saudara, ada perbedaan antara salib yang menyinggung dan orang Kristen yang emang suka menyinggung orang lain. Beda ya saudara. Setiap orang percaya harus membuat keputusan sekali untuk selama-lamanya untuk mengasihi Kristus dengan sepenuh hati dan memikul salibnya serta mengikuti Kristus. Kasih dalam Matius 10 ayat 37 adalah motif salib di dalam 10 ayat 38. Memikul salib tidak berarti mengenakan pin kera baju kita dan menempelkan stiker di mobil kita ada gambar salib. Ini berarti mengakui Kristus dan menaatinya meskipun mengalami rasa malu dan penderitaan. Itu berarti tiap hari kita mati bagi diri kita sendiri. Jika Tuhan rela mati bagi kita, paling tidak yang dapat kita lakukan adalah memikul salib baginya. Matius 10 ayat 39 hanya memberikan kita dua alternatif. Menyelamatkan hidup Anda atau mengorbankan hidup Anda. Tidak ada jalan tengah. Jika kita melindungi kepentingan kita sendiri, kita akan menjadi pecundang. Jika kita mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi kepentingan Yesus Kristus, kita akan menjadi pemenang. Saudara, karena konflik rohani ini tidak dapat dihindari di dunia ini, mengapa kita enggak benar-benar aja mati bagi Kristus? Udah tanggung, udah benar tanggung benar sekaligus saudara. Soalnya enggak ada jalan tengah saudara. Kita enggak boleh kompromi, lihat keadaan deh. Ya,
Mengapa tidak mati bagi diri sendiri dan membiarkan Yesus Kristus memenangkan pertempuran bagi kita dan di dalam diri kita? Bagaimanapun juga, perang sesungguhnya itu adalah di dalam diri kita. Keegoisan atau pengorbanan. Ya, saudara, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak semua orang akan menolak kesaksian kita, saudara. Ya, ada orang yang akan menyambut kita dan menerima berkat. Bagaimanapun juga kita adalah duta-duta sang raja. Raja kita akan memastikan bahwa mereka diberi upah atas apa yang mereka lakukan. Ketika orang-orang menerima kita, mereka menyambut raja. Karena kita adalah utusan-utusannya, wakil-wakilnya. Baca 2 Samuel 10 untuk contoh tentang apa yang terjadi ketika orang-orang menganiaya utusan raja. Namun berkat itu tidak otomatis. Semuanya tergantung sikap tuan rumah. Jika ia menerima duta sebagai seorang pemberita firman, yaitu juru bicara Allah, saudara, juru bicara Allah itu akan mendapat satu upah. Jika ia menerima sebagai orang benar, ada upah yang lain, mahkota yang lain. Jadi kalau Anda karena percaya kepada Yesus Kristus, Anda ada satu mahkota. Tapi jika Anda bekerja sebagai pemberita firman, ada upah lain. Akan tetapi bahkan Anda memberikan secangkir air dingin yang diberikan dengan roh benar, akan mendatangkan pahala tersendiri. Ya, ingatlah bahwa tema bagian terakhir ini adalah pemuritan. Bagaimana kita menjadi utusan-utusan dari Sang Raja. Bukan sebagai status sebagai anak Allah. Status sebagai anak Allah itu terjadi saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan kita menjadi diadopsi ke dalam kerajaan surga. Ya, kita menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus. Kita adalah murid saat kita dengar khotbah ini, dengar pengajaran ini, dan dengan setia mengikuti dia dan menaati kehendak-Nya. Saudara, sebagai penutup, status sebagai anak Allah tidak berubah, tetapi pemuritan berubah saat kita berjalan bersama Yesus Kristus. Saudara, sekarang ini, dewasa ini, ada kebutuhan besar akan murid-murid yang setia. Orang-orang percaya yang akan belajar dari Kristus dan hidup baginya. Saudara, hal ini akan membawa kita pada bagian akhir dari bagian utama dari Matius, yaitu wahyu tentang Sang Raja. Saudara, di Matius 1-4 kita telah melihat pribadi Yesus Kristus. Matius 5-7 kita telah melihat prinsip-prinsip Sang Raja yang khotbah di bukit. Dan pada Matius 8-10 ini kita terlihat melihat kuasanya dan pengutusan utusan-utusan dari Sang Raja. Semua bukti telah dipaparkan. Ya, Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Sang Raja kepada semua bangsa. Yesus Kristus telah mengungkapkan pribadinya, prinsip-prinsip kebenarannya, kuasanya. Sekarang terserah kepada pemimpin bangsa itu untuk membuat keputusan. Bagaimana bangsa itu akan menanggapi Sang Raja? Bagaimana respon mereka terhadap pribadi Sang Raja, prinsip Sang Raja, dan kuasa Sang Raja? Tetapi saudara, beberapa dari bangsa ini memberontak terhadap Sang Raja. Kisah ini akan kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu pemberontakan terhadap Sang Raja, Matius 11-12. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah belajar tentang firman ini, Tuhan. Kami berdoa buat Pastor David yang membawa firman ini, Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati pekerjaan, berkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya. Tuhan, lawat Tuhan, biar firman-Mu tabur dalam setiap hati kami. Biar setiap kami, Tuhan, ke depannya menjadi murid-murid Kristus yang taat dan setia. Biar setiap kami, Tuhan, menjadi terang dan garam kemanapun kami pergi. Tuhan, pakai setiap kami, Tuhan.
murid-murid-Mu Tuhan. Pakai seluruh anggota-anggota di tempat ini Tuhan, di rumah doa ini, biar kami menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami minta tuntunan-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu lebih lagi Tuhan. Kasih Kristus mengalir buat setiap kami. Tuhan lawat Tuhan. Dari hari lepas hari, dari seluruh anggota, murid-murid Tuhan, di pedalaman Alkitab ini, menjadi murid-murid yang takut akan Engkau Tuhan. Biar kami semua semangat Tuhan untuk terus belajar Tuhan. Isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Oke, mari kita angkat tangan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya dan semoga tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan kasih karunia Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya menyertai kita semua. Amin.